Dulu bapak saya pernah coba bikin tapi nggak jadi. Nggak enak. Oh gitu. Iya, padahal dulu pernah mau. Tadi terakhir kan ngomong tentang merek tembakau. Sejak kapan? Sejak kapan suka merek apa ini? Boyolali. Boyolali. Paling 3 tahun. Oh, Boyolali. Nah, ini Buffalo Bill kertasnya. Iya, ini kertasnya. Oh, ini. Iya. Sebelumnya sudah pernah mencoba merek yang lain? Ya sudah. Lalu ini yang paling enak. Tapi yang paling cocok saya Boyolali. Yang paling cocok Boyolali. Rasanya ya gurih. Rasanya gurih ya. Iya, iya. Tapi waktu itu Catherine enggak cerita kalau papahnya suka merokok. Ya, kata suka tidak tahu semua. Iya. Dia nggak tahu aku suka Boyolali. Oh iya. Iya, iya. Ya apalagi anak perempuan ya, jadi tidak tahu. Yang laki tahu. Oh, yang laki tahu ya. Cuman. Simon tahu ya. Iya. Ya, siang hari agak panas ini. Iya memang. Laki jam 1 ya. Nah ini sekarang sudah jam 2 ini. Oh udah jam 2. Oh iya. Tapi saya udah tahan panas sekarang di Indonesia. Sudah tahan panas di Sudah Indonesia. tahan panas saya. Nggak Tapi- masalah. Tapi waktu awal-awal bagaimana? Penyesuaian dengan Ya pertama ya temennya fan. Jadi teman saya jadi harus selalu menghidupkan harus fan. ada fan di situ dulu. Waktu awalnya saya ke Indonesia. Tapi sekarang sudah biasa. Sudah biasa ya. Lalu dengan apa? Mudah berkeringat, feuchtigkeit. Ya pertama awalnya memang sulit keringat terus. Hmm. Tapi sekarang udah Iya, iya. adopsi apa? Adaptasi. Adaptasi. Ya sudah adaptasi. Sudah adaptasi. Makanan juga sudah adaptasi ya. Ya suka banget makanan Indonesia. Malah banyak macam-macam lengkap. Nah, waktu beberapa minggu yang lalu itu saya bertemu dengan Catherine, lalu dia cerita pengalaman sebagai anak campuran antara Austria dan Indonesia. Nah, lalu saya tanya, ya bagaimanapun juga, walaupun secara hukum kamu itu warga negara Indonesia, tetapi kan kamu mewarisi 2 budaya, 2 kultur yang berbeda. Dari papamu dari Austria, dari mamamu dari Jogja, dari Jawa. Ya ini saya anggapnya bagus Iya, untuk orang kalau bisa tahu dulu saja lebih bagus. Bisa mendapat apa namanya pandangan lebih luas, betul. Pandangan lebih luas. betul. Ya enggak cuma tahu ini saja, ya luas pengetahuan. Tapi sebetulnya yang diharapkan Pak Gunter, ini kalau kita di sini jadi pakai Pak Gunter ya. Iya. Kalau Atau Mister bisa juga, cuma banyak yang ngomong cuma Iya. Mister. Tapi saya waktu di Austria itu sudah terbiasa kalau ngomong dengan semua orang langsung panggil nama. Ya, Gitu ya. benar. Tapi di sini kalau langsung panggil nama itu tidak sopan. Oh iya. Maka sekarang saya harus panggil Pak Gunter.
Tapi waktu itu Pak Gunter ketika ya punya harapan apa pada Katrin? Harapanku. Iya. Ya jadi anak bahagia, jadi bahagia. Mau jadi apa saja boleh. Yang penting dia ya sesuai jiwanya dalamnya. Saya nggak mau atur kemana mau. Biar dia sendiri menentukan kalau saya begitu. Itu bukan aku yang suruh harus gini harus gini. Tapi kan mengenai budaya. Mengenai budaya kan gimana? Listrik mati. Listrik mati. Oh, berarti lampunya tadi saya tak cek mau. Tapi ini nyala tuh, Pak? Oh, baterainya. Oh, ya sudah. Berarti kalau 30 menit masih bisa. Ya coba lihat saja. Bisa. Oh, ini karena tadi tokennya belum diisi. Hah? Token listriknya. Ya, saya udah masukkan kodenya sudah. Oh, Harusnya sudah bisa. harusnya Kalau sudah bisa ya. listrik mati berarti semua rumah mati di sini. Oh, begitu ya. Harusnya jalan saya udah bayar listrik sudah. Saya udah masukkan kodenya sudah. Nah, pengalaman-pengalaman seperti ini kan pasti jarang terjadi di Austria. Karena listrik semuanya Listrik mati. Iya. Di Austria jarang. Di sini Jarang. sering memang biasa. Sudah biasa juga. Ah. Sudah biasa juga dengan pengalaman seperti ini. Pengalaman listrik mati itu biasa. Iya. Penting juga harus jangan masalahkan hal yang semua bisa terjadi. Jadi tidak ambil pusing pada hal-hal yang kecil-kecil begitu ya. Ya begitu. Memang. Nah, Pak Gunter kembali ke budaya tadi ya. Ya. Katrin itu kan ya punya papa orang Austria, punya mama orang Jogja, Jawa ya. Jogja. Nah, sebagai orang tua itu kan punya keinginan, mungkin ya, saya membayangkan punya keinginan supaya anak-anaknya itu juga mengenal kultur dari orang tuanya. Jadi dari budaya Jawa tapi juga dari budaya Austria. Kalau menurut Pak Gunter bagaimana? Kalau di negaraku ya kacau nggak begitu kental lagi ya. Ya sekarang dunia modern ya. Jadi ya dia cuma tahu waktu tinggal di sana ya udah masih kecil. Tahu cuma semacam krampus atau apa Nikolaus. Iya. Tetapi yang lain memang dia nggak tahu. Tapi juga nggak ada banyak lagi yang dijalankan di sana sebenarnya daripada zaman saya masih kecil. Tapi ya bagus tahu memang bagus. Kalau ya tentang orang barat dia ya akan bisa baca saya mungkin ya. Sampai ada kadang ketemu orang lain dari luar negeri waktu di tempatku, jadi sedikit dia tahu tentang budaya asing. Oh ya, waktu di Austria, waktu dia masih tinggal di sana sampai umur berapa? 4 tahun ya? Ya segitu-gitu ya. Sekitar 4 tahun. Tapi maksud saya yang disebut budaya itu tidak hanya tradisi-tradisi, tetapi juga cara berpikir, cara pandang. Nah, tentu saja kan ada sedikit perbedaan. Ada ya. Kalau di sana ya orang akan lebih bebas berpikir, omong akan lebih bebas sana. Tidak dimasalahkan sesuatu yang kecil. Di Indonesia kadang sudah bisa jadi masalah. Yeah. Ya orang tertentu bilang aja begitu. Tapi ya semua harus disesuaikan. Kalau hidup di Indonesia ya disesuaikan seperti ini. Kalau hidup di sana ya cuma kebebasan lebih ada di sana. Di sini ya harus lebih menghargai ya culture. Ada aturan sendiri. Ada aturan betul ya. Ya, ada positif dan negatif, selalu begitu. Selalu begitu ya. Nah, persis kalau orang mengenal dua budaya yang berbeda, dia bisa tahu positif negatifnya dari kedua budaya itu.
lalu mengambil yang positif begitu. Ya, bagus begitu. Iya toh. Kalau saya suka begitu. Iya. Jangan tertangkap dari yang negatif atau apa. Ambil aja yang positif. Ambil yang positif ya. Tapi tahu yang negatif juga. Itu. Penting juga jangan jadi orang yang cuma tahu yang baik tapi yang jelek nggak mau tahu ya. Harus tahu juga saya. Iya. Gitu. Kalau saya juga ingin anak saya juga supaya mereka bisa tahu mana positifnya, mana negatifnya di sesuatu. Nah iya. Efeknya yang muncul. Ya. Nah, Tapi kemarin, itu cuma pendapat saya. tapi saya setuju. Kalau kita tahu dua budaya, ya, kita punya pandangan yang terbuka, Lebih terbuka. ya, lalu mudah menerima sesuatu yang berbeda begitu. Karena pengalaman lebih kental bilang aja begitu ya. Iya. Nah, ini kalau kemarin Katrin menulis buku mengenai pengalaman-pengalaman dia sebagai anak campuran atau blasteran gitu ya. Pak Guntur sudah membaca bukunya. Saya sudah membaca. Terus gimana Pak Guntur, kesannya bagaimana? Ya namanya buku. Ya saya suka kalau dia punya bakat untuk nulis buku sama ya ambil apa namanya hikmah atau apa? Iya, hikmah ya. Hikmah. Nah, situ. Ya tulis apa saja saya suka. Merasa bangga punya anak sekarang menjadi penulis. Ya kalau bagi saya yang penting dia bahagia, aku bahagia seperti itu. Kalau kebanggaan ya bangga bisa dengan apa saja, tidak harus jadi penulis atau apa bagi saya. Tapi kalau jadi penulis ya bagus, kalau bisa punya bakat sampai begitu saya punya itu. Jadi punya sendiri. Dia bukan yang saya seperti dorong dia jadi penulis atau apa. Iya. Oh tapi kalau begitu kan itu berasal dari keinginan dia gitu. Ya memang dari keinginan dia, bukan dari orang tuanya. Dari orang tua. Tapi ya suka. Kalau dia bahagia dengan itu ya suka. Ya. Ya syukur itu bagi orang tua pasti kebanggaan karena ya anaknya mempunyai sesuatu yang disukai. Kalau saya suka ganti kata bangga dengan bahagia. Bahagia. Kalau saya bahagia kalau anak punya sesuatu yang dia senangi dalam hidup yang dia lakukan sebagai kerjaan atau apa. Ya ikut bahagia. Ya. Jadi kebahagiaan orang tua itu kalau melihat anaknya bisa melakukan sesuatu yang dia sukai begitu. Ya. Yang positif. Yang juga, positif. Ya. Yang sifatnya tidak bisa tidak menyusahkan orang lain. Ya benar. Yang penting itu. Jangan sampai menyusahkan orang lain. Jangan sampai menyusahkan orang lain ya. Kalau bisa membahagiakan, bagus. Nah sekarang anginnya mulai bertiup sepoi-sepoi, mulai tidak panas ini anginnya. Enak kan. Ya. Cuma semut juga mulainya di situ naik. Tapi enggak apa-apa. Cuma sedikit. Ya, semut ya. Ini rumah pondok ini dibuat kapan ini? Ya, belum, mungkin setengah tahun yang lalu. Setengah tahun yang lalu. Aku bikinnya sama tetangga RT-nya yang bantu saya juga. Mereka membantu tetangga. Waktu mendirikannya sama bantu. Iya. Ya itu bagus di desa gitu, masih ada kebersamaan dan saling membantu ya. Yang saya suka. Jadi lebih suka tinggal di sini daripada di Bantul atau di rumah yang sekarang? Saya dulu ya suka di Bantul suka, tapi untuk saya jadi semakin ramai dalam 20 tahun saya tinggal di sana. Terakhirnya ya semua jadi ramai-ramai, banyak rumah di mana-mana, banyak kendaraan.
yang sepi-sepi mulainya hilang. Waktu pertama Tapi kali saya tinggal, lebih suka sekali Oh. di sini sebenarnya memang. waktu pertama kali tinggal di Bantul itu perumahan di depan belum ada ya? Baru dibangun. Oh, baru dibangun. Tapi cuma ada satu. Ah, Di kalau sekarang banyak. iya, Sama jalannya masih sepi. jalan masih sepi. Masih banyak sawah-sawah kemana-mana. Saya dulu suka rumah di sawah waktu beli tanah ya, Sana. ya ingin punya rumah di sawah. Mungkin karena rumah di Austria dulu sekitarnya banyak ladang. Juga ya ada sawah bilang aja ya Iya, ladang, sawah, ladang iya, ladang. tapi gandum, Iya, gandum. jagung. Iya. Ya, Oh, karena orang tua di sana dulu juga petani, bukan. bukan? Yang ayah saya dulu kerja jadi pegawai negeri kereta api. Pegawai negeri. Oh iya. Tetapi karena rumah di Austria itu banyak ladang, banyak sawah, maka ketika kesini juga mencari tempat yang juga banyak sawahnya. Karena saya enggak biasa di kota. Oh. Ya dulu saya traveling ya banyak dunia, keliling dunia. Ya lihat kota-kota tapi rasa nyaman enggak muncul di kota. Kalau saya Oh, jadi kalau di kota merasa tidak nyaman kurang nyaman. Kurang nyaman. Ya karena ya saya mungkin karena lahir di desa. di desa kecil, di kampung kecil sebenarnya. Kotanya juga kecil. Kotanya juga kecil. Jadi agak bingung di kota gitu. Ya besar-besar bingung. Jadi bingung. Iya. Ya lebih suka di desa. Maka lalu juga mencari tempat di sini ya, di Ganti Warno ini ya. Ya senang banget dapat tempat ini untuk nikmati ketenangan dan jiwa besok kan enak di Iya, sini. ketenangan Kalau untuk jiwa. cari ketenangan dan enak di sini bagi Iya. saya. Tidak hektik, tidak Ya. tidak stresik ya. Yang sepi-sepi saja nggak apa-apa. Ya. Berarti Pak Gunter ini sudah berapa tahun tinggal di Indonesia atau di Jogja? Ya 2000 datang dulu. 2000 datang, 21 tahun ya, hampir 21 tahun. Ya lama ya. Ya cukup lama. Cuma pulangnya ke sana 15 tahun yang lalu. 15 tahun yang lalu pulang terakhir ke Austria. Sekitar. Hmm. Tapi selama ini tidak merasa apa ya? Merasa kangen begitu dengan kampung halaman. Yo kangen sedikit pasti ada. Tapi kalau punya keluarga, punya anak di sini jadi untuk itu Iya. terasa bilang aja ada banyak kesibukan apa saja karena ada keramaian dalam hidup sendiri. Iya. Jadi nggak punya waktu untuk sedih-sedih. Nggak mau ambil waktu untuk Iya. itu. Hmm. Beda kalau orang nggak punya keluarga, Oh, iya, pasti betul. beda. Iya, iya. Pasti beda. Iya. Ya dulu ketika saya tugas studi di Austria, ya karena keluarga saya di sini, karena teman-teman saya di sini, itu awalnya saya merasa kangen Kangen ya. dengan Ya teman-teman juga pasti ya. betul. Tetapi Ya ini awalnya ya saya juga betul. ya. Tapi setelah 2 tahun, 3 tahun, teman-teman saya di sana tambah banyak, sehingga itu tadi tidak terlalu kangen dengan Indonesia. Ya, ya memang begitu. Iya, iya. Tapi karena tugas studinya sudah selesai, mau tidak mau saya harus pulang. Ya, ya. Ya semua ada bagusnya memang. Kalau Australia negara yang ya bersih, Iya. alam-alam masih bagus-bagus, dijaga alam-alam. Untuk ya, naik gunung, suka naik gunung. Suka ya. naik gunung ya. Ya cocok banget. Iya. Malah sekarang jadi kangen naik gunung. Ya saya paham itu. Saya juga suka jalan-jalan di gunung suka. Nah ini di sini Di dekat- sini pun suka saya. karena dekat Ya, dengan gunung. makanya saya cari tempat yang ada gunung Hmm, untuk jalan-jalan. hmm. Kalau pagi-pagi bisa Iya. jalan. Bagus. Bagus.
Wah, apalagi untuk kesehatan juga. oh iya, ini udaranya masih bersih ya. Di sini bersih banget, memang udaranya jauh dari kota. Jauh di kota. Kalau di Bantul udaranya tidak seperti di sini. Udah mulainya agak ya udara kota. Sudah banyak Isap. ya, asap kendaraan ya. Ya memang dari hujannya turun. Ya. Kadang-kadang ya terasa dulu punya ikan di kolamnya ya pas hujan malah banyak yang mati. Mungkin dari air hujan, dari asap, dari Iya. karena ya Jogja sudah mulai ramai sekali. Wah, sudah ramai dan sudah banyak polusi ya. Oh sini ya, jalannya sepi, mau jalan kemana-mana masih enak, tidak harus takut ditabrak. Di Jogja memang harus hati-hati bisa Ditabrak kerbau. Ya, ya di sini paling kerbau ya. Ditabrak kerbau. Iya. Iya. Iya, tapi emang sepi begini enak ya. Cuma anak-anak kok kenapa tidak terlalu suka di sini ya? Mungkin Mereka dibesarkan di kota. dibesarkan di kota ya. Saya tidak dibesarkan di kota dulu. Waktu kecil sudah suka alam sebenarnya. Saya waktu kecil suka alam. Di sana juga sering ke hutan, main di hutan apa-apa. Beda sama mereka punya teman di Jogja. Iya, mereka punya teman di Jadi mereka agak kurang betah karena nggak biasa. Iya. Tapi saya kira kalau seandainya lama-lama pasti suka juga. Cuma sekarang mereka pergaulan semua ada di kota sana di Jogja. Nggak apa-apa. Cuma saya semua kerjain sendiri di kebun jadinya. Oh ini ya, semua Ya menanam. nyiram sama tanam sama potong rumput. Potong rumput. Oh, potong Narik. rumput juga. Wah, itu banyak ini. Wah, Tapi ini- ya nggak apa-apa. Jadi kesibukannya ini setiap hari. Ya. Berkebun. Setiap 2 hari saya kesini. Setiap 2 hari ke sini. Oh, sampai hafal jalan kiri Di kanan daerah gitu. sini, ya sudah mulai hafal-hafal. Iya. Karena memang enak jalan sepi. Kalau selama di sini di Jogja, di Indonesia, pengalaman menarik Pak Gunter apa dengan orang-orang di Jogja? Pengalaman. Iya. Pengalaman mungkin yang lucu atau yang mengesankan. Ya bagaimana ya. Saya susah untuk ingat ya. Kalau Yang lucu sebenarnya banyak. yang lucu ya. Apa misalnya lucu apa? Yo, ya seperti kadang-kadang orangnya tua tapi polos banget. Ya, mau saya ngomong apa ya? Seperti yo kadang lihat orang tua pakai apa namanya yang kain Jarit, kain kain jarit ya. ya. Lalu Ya, benar. Sempala kayu banyak. Oh. Ini sampai saya sendiri susah untuk bisa angkatnya. Tapi dia masih ngomong, wah bagi saya itu enteng. Oh. Padahal sudah 80 tahun, bagaimana. Tapi orang yang itu kan jenisnya polos-polosan masih bersih. Polos bersih. iya masih Tapi polos ya. ya Itu yang bilangnya ya harusnya kalau orang seperti kita harusnya gampang bisa bawa seperti ini, tapi malah sekarang orang tua di sini kadang lebih kuat daripada yang muda. Bagaimana ya? Aneh. iya. Saya lihat yang kerja, sering orang tua malah banyak yang kerjanya berat-berat. pekerjaan berat ya. Yang muda malah nggak begitu kelihatan. Ya memang niatnya seperti itu. Kalau di pedesaan kan pedesaan. begitu ya. Ya karena zaman modern aja juga ya. Iya, zaman modern bahkan Beda. anak-anak muda di
di desa pada pergi dari desa. Yang tinggal hanya orang-orang tua. Banyak kan kerja di kota. Kebanyakan kerja di kota. Wah, ini ceritanya Pak Gunter sudah mempersiapkan rumah untuk masa pensiun. Ya, untuk masa tua, ya semoga bisa tempat nih. Itu yang gue tahu masa depan. Tapi ya cuma uang bikin rencana saja. Yang penting bergerak. Yang penting bergerak. Usaha. Oh, maka Pak Gunter tidak pernah sakit ya? Kan bekerja terus. Maksudnya saya pasti ada kegiatan sesuatu. Ya cuma kecil apapun pasti ada. Sama yang penting ya hidup dengan alam. Kalau saya minum banyak jamu atau makanan sehat-sehat. Saya utamakan itu. Uang ya minum banyak, makan yang sehat sama yang herbal di Indonesia ya komplit. Lebih daripada di Eropa, bagus banget. Oh, tanaman ya? Tanaman ya. Jenis tanaman ya. Jadi harusnya memang rakyat sendiri harusnya lebih hargai. Hanya sampai kelebihan. Betul. Benar-benar kelebihan daripada negara lain atau apa. Di sini semua tumbuh. Iya, persis ini ya. Jenisnya banyak macam-macam. Ini yang seringkali tidak disadari orang Indonesia. Disadari ya. Kurang sadar, kurang bersyukur. Sebenarnya saya sering ngomong Indonesia sebenarnya udah surga. Harusnya mereka menghargai surga sama ya jaga alam juga. Jaga alam, betul ya. Jadi kalau Pak Gunter sebagai orang Austria, kelahiran Austria tinggal di Indonesia, bisa melihat kelebihan yang ada di Indonesia, kelebihan tumbuh-tumbuhan, banyak sekali tumbuh-tumbuhan, banyak macam-macam daripada di negara tuh ya, daripada di Austria ya. Sini memang surga. Kalau saya sebut Indonesia sebenarnya surga. Cuma tergantung uang sendiri mau dibikin surga, bisa neraka bisa jadi dari surga, tergantung. Iya, itu masalahnya. Tergantung itu. Tapi sebenarnya sini surga. Dibandingkan negara lain, kesuburan di Indonesia luar biasa. Kesuburannya luar biasa ya. Jadi, nah ini misalnya di satu pekarangan ini tumbuhannya sudah ada macam-macam begitu ya. Sebenarnya bisa hidupin satu keluarga, sebenarnya bisa saja. Oh, menurut Pak Gunter satu pekarangan ini bisa untuk menghidupi satu keluarga? Bisa. Cuma uangnya kalau rajin kerja tanam. Nah, itu persoalannya di situ. Ya memang harus ada waktu memang. Cuma sekarang karena ya dunia modern dorong orangnya ke arah yang ya tidak begitu untuk hal seperti itu ya. Iya, jadi anak-anak muda sekarang kan mungkin ya tidak banyak yang tertarik untuk mengelola tanaman sendiri untuk manfaatkan semaksimal mungkin dengan aja untuk keluarganya sendiri, betulnya sendiri lebih tertarik dengan cepat jadi duit atau bagaimana ya. Iya. Nah, itu mereka pada suka jadi YouTubers itu. Ya. Ini termasuk begitu. Ya, tapi semua bahwa ya saya nggak mau ngomong terlalu jelek tentang dunia modern. Iya. Tapi ya jangan lupa pada yang sudah ada di depan mata yang kita injak setiap hari. Ya jangan sampai disampaikan atau di macam-macam. Iya, jangan dirusak ya semua itu. Ya. Wah, ini pesan penting ini untuk anak-anak muda ini, mengerjakan apa yang ada di depan mata. Ya kan, di depan mata ada pohon jati, di depan mata ada pohon pisang, di depan mata ada kelapa gading. Tapi semua pohon saya masih muda, sebenarnya banyak macam-macam. Tapi pohonnya masih kecil, baru 3 tahun. Tapi nanti 5 tahun lagi kan sudah besar-besar. Ya makanya nanti masa tua
Mungkin saya udah bisa hidup dari buah-buah sendiri di sini. Iya iya. Tapi sempat panen apa dari kebun ini? Di sini ya lo sih kan ketela ketela. gampang ya. Iya. Ketela ya pisang. Ya apa lagi? Ya kelor. Ya sama ya jamu-jamuan Iya. bisa diambil. Kalau pohon-pohon masih kecil. Kalau sayur saya belum utama karena saya salah waktunya masih kurang. Di sini. Tapi saya akan mau usahakan untuk bikin tempat khusus untuk sayur. Tempat khusus untuk sayur. Untuk macam-macam. Karena di sini ya tanamnya agak sulit. Banyak apa? Musim panas kering banget. Oh iya. Retak sama ya jadi butuh banyak siapan sebelum tanam supaya jadi subur untuk ya sayur-sayur macam-macam. Wah ini kami berterima kasih loh, ini boleh diajak main ke Ganti Warno ini. Ya, ya perlu berterima kasih. Itu jelas itu. Ya setiap waktu bisa kesana. Iya. Oh, tapi kalau di Jogja, iya kami kan tidak punya banyak tempat untuk apa main-main. Nah di sini kan bisa. Oh sini ya bisa main-main di mana-mana, bisa naik gunung, flying fox ada banyak tempat wisata bagus-bagus. Ya, Banyak di daerah sini banyak. Ya anak muda ya pasti suka juga. Pemandangan bagus di atas juga. Wah, tapi Cuma memang di sini belum begitu di apa? Ya belum banyak turis ya. belum banyak turis. Apa namanya? Belum dikelola. cari tempat wisata, Iya, belum betul. begitu kental di sini. belum Daripada tempat lain di Jogja. Tapi sudah mulai sedikit-sedikit. Tapi cocok banget untuk wisata. Tapi kalau Pak Guntur di sini berarti pekerjaannya sepanjang hari ini membersihkan kebun begini. Ya biasanya potong untuk Ini menyapu. nanti tanam-tanam apa aja atau ya bagas apa. Kalau musim hujan ya tumbuh terus Oh iya. cepat semua nanti pohon aku ya banyak kerjaan ada banyak. Wah, Tapi ya dengan senang hati. Jadi kalau capek istirahat seperti itu tidak sampai seperti tadi beban enggak. Ya kerjaan dinikmati. Kalau saya begitu. Iya iya betul. Ya pekerjaan dinikmati ya. Dinikmati. Yang penting itu. Iya. Iya iya. Kalau kerjaan tidak dinikmati, mending ganti cari kerjaan lain. Cari kerjaan lain. Tapi memang begitu. Iya iya. Fungsinya hidup sebenarnya. Kuncinya yang ada di penting situ bisa juga. menikmati ya. Ya, kerjaan juga. Karena banyak waktu kita habis dengan kerja. Kalau sudah nggak suka, Iya. jadi ya sia-sia hidupnya. Sia-sia hidupnya betul. Iya iya. Ya saya berterima kasih ya sudah. Nah, saya berterima kasih. Senang lo bisa. Cuma saya orangnya memang nggak begitu cocok di apa Direkam begini. direkam. Saya nggak biasa dengan hal seperti Iya. itu. Dari Saya, dulu. saya juga tidak Saya orangnya lebih cenderung ke malu-maluan. Oke. Agak Agak mal ya. ya, 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 sama nggak pintar omong, memang Yes. nggak. Iya, memang begitu. Tapi yang penting kan bisa menikmati ya. Ya, Iya. benar. Iya. Iya, iya. Ya, oke Pak Guntur, ini cerita-cerita untuk ya terutama untuk teman-teman kami ya yang melihat channel Theo Talk ini. Jadi kami punya channel. Ya, mungkin Pak Guntur punya pesan-pesan untuk anak-anak muda sekarang Ya, di Indonesia atau di Jogja. Jogja ya. Yang utama yang penting hargai alam. Cuma itu saja. Hargai alam. Iya. Cuma itu saja, nggak ada lain. Tanya ngomong malah. Iya betul. Hargai Ya, alam. cuma itu saja sudah Iya. cukup. Menghargai alam. Nah ini yang penting
Sobat Theo. Jadi Ya, supaya untuk masa depan semua bisa nikmatin ya, ya. untuk anak-anak besok Hmm. untuk Tapi berarti ini tadi kan kalau kita ngobrol-ngobrol gitu ya, dari pengalaman Pak Gunter sendiri banyak pengalaman yang membahagiakan, yang positif begitu ya. ya Di ya sini. banyak juga positif banyak. Ya. Banyak. Walaupun Ya yang negatif sedikit ada di mana-mana pasti ada, tapi banyak positif. banyak positif. Yang penting lihatnya semua lebih ke segi positif. Dari negatif ya bisa belajar juga. Iya. Ya, ya. Ya baik, terima kasih Pak Gunter untuk cerita-ceritanya. Ya sama-sama. Senang bisa berkenalan dengan keluarga, dengan Ya kapan-kapan lagi Catherine. ke sini. Iya, Boleh setiap waktu. Oh, ini ada pupu. Ya banyak biasanya. Ya oke, begitu Sobat Theo, bincang-bincang ringan kita dengan Pak Gunter, papa dari Catherine yang waktu lalu sudah kita ajak ngobrol-ngobrol. Nah sekarang kita sudah ngobrol-ngobrol dengan papanya Catherine, jadi obrolan kita menjadi lebih lengkap dan Sobat Theo juga bisa melihat kesan-kesan dari sudut pandang anak, tetapi juga dari sudut pandang orang tuanya. Nah, semoga ini bisa ya memberi perspektif atau memberi wawasan yang lebih luas untuk para Sobat Theo. Maka Sobat Theo, nantikan obrolan-obrolan kita lagi di kesempatan berikutnya dengan teman-teman yang lain yang juga asik-asik. Sampai jumpa.